ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Kita baca dulu untuk teks usul falafahnya sampai halaman 70 atau 69 ya. Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Fa idza qila lak man rabbuk faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa." Wa dalilu qawluhu ta'ala, jika ditanyakan kepadamu siapa Tuhanmu, maka jawablah Tuhanku adalah Allah yang mengaturku dan mengatur segenap alam ini dengan segala nikmatnya, dan dialah sembahanku. Aku tidak memiliki sesembahan selainnya. Dalilnya adalah firman Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Juga dikatakan oleh beliau, wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan semua yang selain Allah itu adalah alam, yaitu makhluk. Dan saya adalah satu dari alam tersebut. فإذا قيل لك شغل harap maklum adalah kita low budget. Ini gimana, bisa nggak lanjutin atau nggak kajiannya? Nanti pakai dulu. Hah? Soundnya kedapatan nggak? Kalau nggak bisa kita bubarin aja kajiannya biar pada pulang. Ya. Ya, harap maklum ya, kalau syuting aja itu sekali syuting aja membutuhkan equipment atau peralatan yang luar biasa ya. Ini kajian, kalau Anda kadang kajian sama tim gitu, bisa sehari 2 atau 3 di tempat yang berbeda gitu, jadi kebawa kemana-mana itu, jadi alatnya letih, orangnya tetap semangat ya, alatnya letih kadang-kadang gitu. Nah, sebagian dari orang mengira peralatan-peralatan seperti ini itu murah gitu. Kayak ini Sennheiser yang ini satu ini aja bisa 6 juta ini. Sennheiser yang buat sound suara aja gitu 6 juta. Belum lagi kamera. Dan kadang-kadang kameranya yang letih. Udah berapa kali kita itu ganti-ganti kamera karena kameranya kecapean. Walaupun gak pernah ngomong ke anak kayak gitu, cuman memang gitu ya. Ya. Jadi kadang kita kalau melihat orang syuting itu, sementara kita, maksudnya kita di sini ada dengan tim juga melakukan hal yang sama, rekaman, kajian. Itu kalau ditaksir budgetnya kita minimalis mampu kita, dan itu pun kadang tertatih-tatih. Mereka bisa dengan device atau alat-alat yang bisa ratusan juta. Masya Allah. Ya, tapi mudah-mudahan dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, ya sesederhana mungkin, namanya ilmu, sederhana tetap ilmu, insyaallah. Yang penting dicari adalah yaitu pahala dan ridha Allah. Taib, saya adalah dan aku adalah, ya saya adalah salah satu dari alam tersebut. Fa idza qila laka bima 'arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Jika ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengetahui Rabbmu, maka jawablah dengan ayat-ayat atau tanda-tanda dan segenap makhluknya. Nanti insyaallah akan juga ada pembahasan tentang ayat-ayat kauniyah dan syar'iyyah sebagaimana sebelumnya telah kita bahas juga. Kemudian wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Di antara tanda-tandanya adalah pergantian malam dan siang, matahari dan bulan. Wa min, kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab,
rahimahullah, wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara makhluk-makhluknya adalah 7 langit dan 7 bumi serta segenap makhluk yang ada di dalamnya dan di antara keduanya. Wa dalil qawluhu, dalilnya firman Allah, wa min ayatihi al-lail wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari, bulan. Janganlah kalian bersujud kepada matahari, jangan pula bersujud kepada bulan. Tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan semua dari yang disebutkan tadi, jika kalian hanya menyembah kepadanya saja. Dan firman Allah Ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsyi yughshil laila an-nahar yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 fi 6 ayyam, yaitu 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang masing-masing tunduk semua pada perintah Allah. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanya milik Allah, hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Wa Rabbu wal ma'bud. Rabb itu adalah yang disembah, yang berhak disembah. Dalilnya adalah firman Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhina ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhihi al-asya'i huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, inilah yang berhak untuk disembah. Yang menciptakan ini berhak untuk disembah. Baik, kita mulai penjelasannya. Pengertian Rabb. Apa itu Rabb? Arti judulnya di sini. Judulnya Rabb yang berhak disembah. Man Rabbuk, siapa Tuhanmu? Ini adalah pertanyaan pertama di alam kubur nanti. Siapa Tuhan yang menciptakanmu, yang menolongmu, yang membantumu, serta memberimu rezeki? Ya. Maka jawabannya faqul, jawablah, Rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'am. Tuhanku adalah Allah yang mengaturku dan mengatur segenap alam dengan nikmatnya. Jadi Rabba yurabbi yaitu mengatur, mentarbiyah, membimbing. Tarbiyah adalah penjagaan yang dengannya orang yang ditarbiyah menjadi lurus. Ungkapan penulis mengisyaratkan bahwa Rabb diambil dari kata tarbiyah, karena beliau mengatakan yang mentarbiyahku dan mentarbiyah semua alam dengan nikmatnya. Seluruh alam telah ditarbiyah, yaitu diatur oleh Allah Ta'ala dengan nikmatnya, dan mereka dipersiapkan sesuai dengan tujuan penciptaannya, di samping mereka juga diberi rezeki. Ya, dari seluruh alam, termasuk jin, manusia, malaikat, binatang, ya, dan tumbuhan, itu semua ditarbiyah oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan tujuan penciptaannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Beribadah kepadaku, menyembahku. Dan tarbiyah di sini untuk jin dan manusia itu dari awal mereka, atau jin dan manusia masih berupa setetes mani.
Ya oke, kita skip masalah jin, katanya kita nggak tahu bagaimana prosesi kelahiran jinnya. Tapi kalau misalnya kita manusia, kita ingat dahulu kita siapa gitu. Dan sampai seusia sekarang. Baik, kemudian coba antum lihat pekerjaan antum. Bagaimana antum bisa bekerja di MGI, betul nggak? Ya. Apa MGI itu apa? Oh ya, baik. Alhamdulillah. Allah telah memuliakan antum dengan pekerjaan dan rezeki yang halal. Sekarang kalau misalnya kita lihat aja beberapa pekerjaan orang yang mau nggak mau diremehkan oleh orang. Ya. Boleh jadi antum punya tetangga yang ketika antum kecil dia bekerja seperti itu, dan sekarang ketika antum sudah seusia sekarang, antum sudah bekerja lebih baik darinya dan dia masih di situ pekerjaannya. Ya, sebagaimana Anda juga punya kenal wajah saja, nama tidak kenal. Ketika Anda masih sekolah dulu, sekitar hampir atau mungkin 20 tahunan lalu lebih, itu melihat seorang penjual kok sekarang itu kayak Starling gitu loh. Tapi bukan Starling sih, karena dia nggak keliling. Ya, Starbucks dia. Starbucks yang ngebak beneran di situ doang ya. Kalau Starling kan Starbucks keliling. Nah, dia di situ doang dan di atas got. Yang jual kayak granita kayak gitu-gitu loh. Apa? Granita tahu nggak? Arinda granita. Masih ada nggak tuh sekarang tuh? Hah? Masih ya. Dulu granita tuh kopi paling enak tuh granita dulu, awal kemunculannya. Ya, terus ada Arinda gitu kan. Dan minuman-minuman kayak Coca-Cola gitu loh. Dan juga jual rokok gitu. Di atas comberan gitu, di atas got. Di dekat belakang mall. Itu mungkin tahun 2000 awal-awal. Anda melihat beliau gitu di situ. Sering kan karena sering lewat kalau liburan. Taib, kemudian waktu berlalu hingga penggusuran atau apa sekian lama nggak ada orang seperti itu di situ. Nah, pada tahun berapa gitu, pandemi atau kapan, Anda melihat beliau lagi masih menjual hal yang sama di tempat itu. Oke, sekarang bagi masyarakat sosial, umumnya masyarakat, mengkomparasikan pekerjaan antum di MGI misalnya dengan pekerjaan itu, mana yang lebih dimuliakan orang? Tentu alhamdulillah antum. Ketika antum ke calon mertua ditanya pekerjaan antum apa, nggak mungkin antum jawab apa? Jual apa? Asongan, itu asongan namanya ya, pedagang asongan di atas comberan, nggak mungkin. Tapi ketika antum, Anda salah satu perwira MGI, masa. Karena karyawan itu perwira, disebutnya kalau di kantor-kantor besar perwira namanya. Ya, bahasa lamanya karyawan, ya. Bahasa sekarangnya perwira, ya. Kalau anak ngajar di Pertamina tuh kayak gitu. Untuk kepada para perwira Pertamina sekarang. Dulu anak kira perwira, emang ada tentaranya atau siapa? Ternyata enggak, bukan itu maksudnya. Semua karyawan itu disebut perwira. Iya, gitu ya. Bahasa lainnya apa? Pion. Iya, kan gak enak kepada para pion Pertamina kan gak enak ya. Iya. Sepion. Nah, dan anak kemudian merefleksikan diri anak. Alhamdulillah Allah berikan anak pribadi kebaikan gitu, yang harus disyukuri. Ketika anak masih sekolah, dia seperti itu. Sekarang seusia sekarang dia masih seperti itu, dan anak insya Allah mudah-mudahan dari segi pekerjaan lebih afdal gitu. Dari segi dagangan lebih baik. Itu pemulihan dari Allah sebenarnya. Yang boleh jadi itu ujian buat kita. Kemudian juga ada teman kecil anak. Maksudnya ini hal yang anak ceritakan, hal yang anak syukuri belakangan ini. Ketika waktu itu anak ke Kalibata, berapa hari lalu, mungkin hari apa ya, 3 hari lalu sepertinya, hari Jumat, ya, Jumat sore, ya, ba'da asar. Habis sholat asar, naik motor, mau ke Cilitan lewat jalan rakyat, jalan tikus. Anak ketemu dengan satu teman lama ketika dulu tahun era 90-an pertengahan atau awal-awal itu masih kecil. Ini orang ini udah besar gitu. Ketika itu udah besar, maksudnya udah mungkin remaja, udah di atas anak sekian tahun lah usianya. Ya, disebutnya Edibok disebutnya. Dan dia orangnya agak gimana ya? Kayak orang linglung, apa namanya?
Orang linglung tuh gimana? Orang pening gitu, kayak orang pening, orang yang agak jelas, kayak orang dongok gitu. Hah? Teler. Ya, dongok nggak? Dongok tuh nggak ngerti apa-apa gitu loh. Dungu ya, dongok. Ya. Gitu loh. Terus ngomongnya nggak jelas, gitu. Ya. Dan anak kemarin ketemu sama dia di salah satu jalan di komplek Zeni Adi namanya. Ada naik motor terus nanti, Edi Bok ya? Kenal saya nggak? Mau siapa? GTA 5. Itu mungkin berapa puluh tahun nggak ketemu, masih hidup dia. Dan ketika itu sedang mungut sampah karena memang kerja jadi pasukan oranye tapi versi cuman untuk memungut sampah doang. Dan alhamdulillah di sini Allah Ta'ala membedakan nasib orang-orang, rezeki orang-orang beda. Boleh jadi dosanya lebih banyak daripada dosa dia, karena dia dari segi akal kurang, ya, sehingga beban syariatnya itu tidak sepenuhnya buat dia. Orang dongo itu orang yang kurang akalnya, itu dalam beberapa kasus itu nggak wajib untuk melakukan apa-apa. Sedangkan kita yang normal ini, mungkin kita sekarang merasa lebih mulia pekerjaannya, lebih banyak hartanya, lebih disegani orang daripada dia. Tapi boleh jadi dari segi dosa kita lebih banyak. Ya, tapi tetap wajib bersyukur dengan apa yang Allah mudahkan sekarang. Dan boleh jadi bagi teman-teman yang mungkin dari Ciamis, dari kampung, orang-orang kampung tuh segan terhadap antum atau memuliakan antum karena ini kerja udah di Jakarta nih. Mesti duitnya duit plat B gitu kan. Ya. Beda kalau kerja di kampung mah gitu kata mereka. Ya. Itu semua sebenarnya hal yang merupakan tarbiyah dari Allah kok kita bisa sampai segini gitu loh. Ya boleh jadi ketika kita kecil ini bukan cita-cita kita bisa berada di lokasi ini atau kerja seperti ini. Maka kalau kita perhatikan timeline dan histori kehidupan kita dapatkan keajaiban yang digaris takdir Allah Azza wa Jalla. Yang mana itu wajib kita syukuri. Dan kita lihat antum, alhamdulillah berkumpul di sini. Ini mungkin nggak pernah antum prediksikan bakal dapat pekerjaan yang merutinkan pengajian pekanan. Dan itu jarang. Nggak banyak yang seperti ini. Alhamdulillah. Ya, dan itu dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, alhamdulillah. Kemudian Allah Ta'ala mengisahkan perbincangan antara Musa dan Fir'aun. Famar rabbukuma ya Musa? Maka siapakah Tuhan kalian berdua wahai Musa? Itu Musa dan Harun. Wahai Musa dan Harun, siapa Tuhan kalian? Sembahan kalian, Rabb kalian siapa? Kata Nabi Musa, Qala Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah thumma hada. Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya. A'ta kulla syai'in khalqah. Memberikan kepada tiap sesuatu, tiap hal, tiap eksistens, yaitu bentuk kejadian dan penciptaannya. Tsumma hada, kemudian memberinya petunjuk. Jadi hidayah itu banyak. Hidayah, segala eksistensi itu membutuhkan hidayah. Segala eksistensi membutuhkan hidayah, walaupun makhluk mati. Karena ada hidayah namanya al-hidayatul ammah, yaitu hidayah umum. Hidayah umum ini adalah segala perwujudan dari makhluk itu adalah merupakan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Allah tunjuk, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati. Sekarang daun yang belakangan ini kan anginnya kencang, atau mungkin lihat daun-daun berguguran. Kemana mereka pergi daun tersebut dan di mana mereka jatuh, itu sesuai dengan hidayah dan petunjuk Allah dari segi hidayah umum, petunjuk umum. Tidak ada nilai pahala di situ, tidak ada nilai tercela atau baik. Itu hidayah mutlak umum. Ya. Kemudian kalau misalnya antum memelihara beberapa ekor kucing, coba siapa sok di sini yang melihara kucing di tempatnya? Antum berapa kucing? Antum? Pak? Dua. Antum lihat karakternya pasti ada perbedaan kan? Ada yang beda. Oke. Sekarang gini, kucing lagi bobo nih. Antum taruh ikan selar atau ikan apa gitu di dekat kucing itu. Makanan lah yang amis gitu kan. Kira-kira bangun nggak? Bangun langsung. Padahal nggak ada suara kan. Sof lihat.
bagaimana kok bisa seperti itu gitu. Bangun terus mengendus-endus dan nyari di mana berasal apa makanan amis itu. Akhirnya ketemu nggak? Ketemu. Ya, taib. Sekarang apa bedanya kucing peliharaan yang kucing Anggora ya, yang kucing yang ras itu ya. Kucing ras kan biasanya makan biasanya disiapin dengan piring atau mangkok gitu kan, yang bulat-bulat gitu makanan kucing gitu. Nah, itulah namanya itu ya. Nah, kalau dari kecil biasa makan gitu, maka dia akan kayak gitu cara makannya kan. Kalau kita lempar ikan, dia nggak ngejar. Kenapa? Karena sesuai kebiasaan dia cari makannya itu. Makan di situ. Kalau kita lempar ikan, dia nggak ngejar. Maksudnya kucing-kucing yang udah biasa kita latih dari awal di mangkok makannya dengan makanan itu. Baik. Hal-hal ini, kejadian ini yaitu kok kucing kok bisa seperti itu, tidur ada makanan ikan, terus terendus, terbangunkan dengan endusan. Siapa di antara kita yang kalau mengendus sesuatu bangun? Berarti kucing dia. Nggak ada kan? Kita dengan apa? Indra suara. Itu bedanya manusia dengan kucing pada umumnya. Kalau ngendus sesuatu nggak bangun kita. Karena ini nggak berfungsi untuk alam tidur kita. Tapi ini bisa berfungsi dan juga kulit bisa berfungsi. Kadang-kadang. Nah, Allah Ta'ala menciptakan ini semua dengan hidayah. Dengan hidayah. Kemudian kucing ketika ketemu dengan kucing lain di teritori dia, tiba-tiba tegang. Pamuk, kemudian gitu. Siapa yang mengajarkan seperti ini? Emaknya? Enggak. Bapaknya? Enggak. Antum apalagi? Ya. Enggak ngajarin. Tapi kok bisa seperti ini? Hidayah. Hidayah dari Allah. Ini namanya hidayah apa tadi? Hidayah ammah, hidayah umum. Tidak ada nilai pahala, tidak ada nilai dosa. Dan ini masuk ke dalam tarbiyah, yaitu Allah Ta'ala fungsikan dan juga atur seperti ini mereka. Kucing-kucing itu. Ya, itu baru satu model binatang, belum yang lain-lainnya. Ya, Masya Allah. Antar individu satu sama lain, itu pun berbeda hidayahnya. Berbeda hidayah masing-masing. Taib, ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala permudah untuk mengurus listrik, misalnya kabel-kabel listrik. Udah malam hari, waktu Anda pulang lewat kampung sawah, pernah malam-malam itu mati listrik di kampung sawahnya, tapi di pinggir jalan. Tapi ada orang itu gerimis malam dan ngurus apa? Kabel-kabel listrik. Logika kita gimana kira-kira? Mati dah tuh orang. Udah malam, basah-basahan, ngurus tiang listrik. Tapi kok orang ini bisa gitu loh. Bagi kita impossible, tapi orangnya bisa. Inilah hidayah. Apakah nilai pahala? Ya tidak ada nilai pahala. Sesuatu yang merupakan suatu masterpiece, suatu hal yang ajaib, suatu hal yang spektakuler, ya, menakjubkan, mengagumkan, yang impossible dilakukan oleh umumnya manusia, itu semua hidayah. Dan itu semua adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang hebat disebut hebat karena hebat. Ya, benar gak? Orang-orang hebat disebut hebat karena hebat. Hebat dari bahasa apa? Dari bahasa Arab. Dari kata hibah. Hibah itu artinya apa? Pemberian. Wahaba yahabu hibatan. Hibah. Hibah. Hibat. Hibat. Itu dari orang Arab yang ke Indonesia, kemudian orang Indonesia ikut. Wah, Masya Allah, hibah. Maksudnya mau hibah, yaitu mau hibah adalah pemberian. Maksudnya pemberian apa? Ini gift dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang bisa gocek hibah ini. Hibah ini apa? Pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Itu makna dari hebat. Jadi yang hebat itu bukan berarti dirinya yang luar biasa, tapi ini pemberian dari Allah. Itu maknanya sebenarnya orang nggak tahu. Dari kata hibah. Ada bis namanya apa? Hibah utama. Artinya pemberian utama. Iya benar, tanya aja. Orang hibah utama aja belum tentu tahu ini, gitu loh.
Benar, hibah. Ya. Begitu. Jadi itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah memberikan segala sesuatu sesuai penciptaan Allah. Yang Allah inginkan, kemudian Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk. Jadi setiap makhluk berada di bawah tarbiyah dan nikmat Allah. Dan nikmat Allah kepada hambanya tidak terhitung banyaknya. Kata Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Inilah terjemahan. Coba antum bilang, seandainya engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Ini terjemahan yang sebenarnya salah. Coba kita lihat lafal Arabiknya. Wa in artinya apa? Seandainya, jika ya. Ta'uddu menghitung. Nikmat Allah, nikmat dari Allah. La tidak, tuhsuha yaitu kalian tidak dapat. Nah, di sini lafalnya menghitungnya lah. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Itu pemahamannya adalah kita nggak bisa ngitung. Nggak, seperti ini. Lafalnya beda. Ta'uddu sama tuhsu itu beda. Ta'uddu itu menghitung. Tuhsu di sini maknanya menghimpun. Atau anggaplah ta'uddu menghitung, tapi tuhsu itu menghitung secara komprehensif, komplit semuanya. Apa paham nggak maksudnya, ikhwan? Jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah, kalian bisa menghitung 1, 2, 3, tapi kalian tidak akan mampu menghimpun semua hitungan nikmat Allah Azza wa Jalla. Oke, paham gak jemaah? Bedakan antara menghitung dengan menghimpun. Pegel ya maksudnya? Iya, maksudnya kram, kesemutan. Ya. Gak apa-apa, santai aja. Bedakan antara menghitung dengan menghimpun. Apa bedanya? Menghitung ya 1, 2, 3, 4. Menghimpun adalah menghitung semua jumlah itu. Ya. Jadi itu ihsa namanya, ihsa. Ihsa itu menghimpun. Bisa nggak kita hitung nikmat Allah 1, 2, 3? Bisa. Tapi kalau menghimpun seluruhnya nggak mungkin. Karena terlalu banyak. Sekarang coba hitung nikmat Allah. Di 2 detik atau 3 detik barusan tadi, bisa kita hitung. 1 nikmat mata, 2 nikmat telinga, nikmat pendengaran, 3 nikmat berbicara, 4 nikmat nafas, 5 nikmat hidup, 6 nikmat dan seterusnya. Oke, tapi apakah bisa dalam 3 detik itu kita menghimpun semua nikmat yang terwujud pada 3 detik itu? Nggak bisa, benar nggak bisa. Ngitung itu bisa, tapi menghimpun nggak bisa. Itu bedanya menghitung dengan menghimpun. Jadi menghimpun itulah menghitung seluruhnya secara komplit tanpa kecuali. Nggak mungkin. Ya. Allah lah yang menciptakanmu, menolongmu, membantumu dan memberimu rezeki. Karena itu hanya dialah sendiri yang berhak, hanya dia sendirilah yang berhak disembah. Yang ketiga, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Dan dialah sembahanku, aku tidak memiliki sesembahan selain dia. Maksudnya dialah yang aku sembah dan aku merendahkan diri padanya dengan penuh rendah diri, kecintaan dan pengagungan. Apa hukum merendahkan diri kepada manusia? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi kalau merendahkan hati kepada manusia, hukum asalnya wajib. Jadi bedakan antara rendah diri dengan rendah hati. Rendah diri itu membuat makom kita itu merendah selayak merendah sebagai manusia. Ya, beda dengan rendah hati. Rendah hati itu kita tidak menzahirkan peninggian diri kepada orang lain. Itu rendah hati namanya tawadhu'. Kalau rendah diri namanya khudu'. Beda, khudu' dengan tawadhu' beda. Tawadhu' itu rendah hati. Itu hukum asalnya wajib kepada sama makhluk wajib. Ya, adapun kalau adapun kalau misal rendah diri yaitu khudu'. Khudu' itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW melarang kita berinhina atau melakukan gerakan serupa dengan ruku' atau menuju ke ruku' untuk menghormati orang. Itu tidak boleh. Itu hanya boleh dilakukan terhadap Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian ulama mengatakan, jika inhina tersebut yaitu hanya sebatas kayak gini, kepala dirundukkan sedikit, maka itu mudah-mudahan dimaafkan, gak apa-apa. Sebagaimana umumnya banyak orang di Indonesia, ya gak? Ya, lewat di depan orang tua, lewat di depan guru, lewat di depan orang dihormati. Itu kadang-kadang kita sedikit kayak gini ya.
Ada gerakan sedikit lah minimal yang menunjukkan bahwasanya kita itu menganggapnya ada, menghormatinya begitu loh. Ya. Walaupun sebagian dari masyayikh itu tidak setuju dengan hal seperti itu, tetapi para masyayikh kan mereka di Arab. Dan Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW larang itu kan apa? Yang mendekati ruku'. Kalau mendekati ruku' ya iya, jangan. Ya. Tapi yang lebih tepat kalau misalnya kita kayak gini sedikit, ngebungkuk sedikit tapi bukan ngebungkuk ya. Gini sedikit menunjukkan kesopanan kita itu tidak masalah insyaallah. Bagaimana kalau misalnya cium tangan? Boleh cium tangan. Terhadap orang yang dihormati, terhadap orang yang berilmu, terhadap orang tua, dan seterusnya dari orang-orang yang berhak untuk dicium tangannya. Ke kening, jidat, pipi apa mulut, itu terserah antum mau kemana. Iya. Kadang ada yang ngajarin sini, ada yang ngajarin sini, ini sini. Terserah aja mau di mana. Iya. Nah, boleh. Lah, tapi kan kalau cium tangan itu melazimkan nunduk, ngeblungkuk gitu. Enggak. Gimana dong? Bukankah ada larangan itu? Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui maksud dari perbuatan. Kita mencium tangan kan ngebelungkuk, kalau tidak ada niatan untuk ngebelungkuk karena dia, karena orang ini, maka nggak masalah, karena ini tujuan kita adalah mencium tangan. Tapi kalau memang cium tangan sambil ada niatan ngebelungkuk untuk menghormati diri kepadanya, maka ini nggak boleh, karena ruku itu hanya kepada Allah. Itu paham nggak di sini cuma? Begitu. Ya. Nah kalau misalnya antum rambut pirang, datang ke sini, ya sok salim tangan ana. Dicium tangan ana, antum nunduk gak? Enggak nunduk. Tetapi antum jalan dengan cara apa? Kayak orang yang sopan gitu, kayak orang-orang kerajaan, orang pion-pion kerajaan jalan di depan rajanya. Abdi ya, abdi hamba gitu, terus mencium tangan. Itu merendahkan diri nggak sebenarnya? Nggak boleh seperti itu. Sebenarnya nggak boleh seperti itu. Ya, dalam Islam nggak boleh seperti itu. Ya, seperti yang antum lihat di film-film Tutur Tinular atau Kaca Benggala dan seterusnya itu. Kan pion-pionnya mungkin salim terus atau kayak gini di depan ini kan apa? Merendahkan diri kepada raja. Ini nggak boleh seperti ini. Ini bisa masuk ke dalam kesyirikan. Ya, tapi alhamdulillah sekarang nggak ada yang seperti itu. Ya, insyaallah di Indonesia minimal. Ya. Tapi sebagian ulama membolehkan mencium kaki guru atau orang tua. Ya. Walaupun dalilnya melalui perkataan atau perbuatan para salaf. Ya, tapi ini memang ada yang membolehkan. Cuman dengan banyaknya syarat, ya, dengan banyaknya syarat. Yang mana dengan syarat-syarat tersebut agak sulit untuk ditemukan sekarang pembolehan. Jadi boleh sebenarnya ada yang membolehkan. Misalnya, nah di sini lagi duduk ini kan, antum saking bersyukurnya kepada Allah kemudian kepada anak, maka kemudian antum mencium kaki anak lagi duduk. Ya, itu ada yang membolehkan. Ada juga yang tidak membolehkan karena mengatakan bahwa saya pose mencium kaki itu mirip dengan pose apa? Sujud. Ini merendahkan diri, nggak boleh gitu kata sebagian ulama. Ya udah biar nggak pose sujud kaki diangkat deh. Ala kulli hal ini khilaf di antara ulama, tapi ini insyaallah tidak ada yang melakukan. Tapi ada pembahasannya di kitab-kitab. Baik, kemudian aku laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadaku dan aku tinggalkan apa yang Allah larang. Aku tidak memiliki satu sembahan pun selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang utusan sebelum kalian sebelum kamu kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah dan memberikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus.
Taib. Tentang keberadaan Allah sebagai murabbi, yaitu yang mentarbiyah dan membimbing atau memberikan hidayah bagi segenap makhluk, penulis rahimahullah mengumpulkan dalil dari firman Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. yakni segala sifat kesempurnaan, kemuliaan dan keagungan bagi Allah semata. Rabbul Alamin artinya murabbi semesta alam dengan nikmat-nikmatnya yang menciptakan dan menguasai mereka, yang mengatur mereka seperti yang Allah Ta'ala kehendaki. Syekhul Islam Ibnu Abihi ada di sini Mas Bro? Udah pulang beliau? Ke Jember udah. Bisa dipanggil ke sini nggak? Panggil bisa, datang nggak bisa. Tapi ini ayat-ayat Allah ini agak panjang pembahasannya, harus satu pembahasan ini. Ada pertanyaan nggak ya ikhwah sekalian untuk mengisi kekosongan? Ada pertanyaan, fadhal kalau ada pertanyaan. Apapun itu, karena tinggal 10 menit. Ini nggak cukup kita membaca ayat Allah. Fadhal. Madhab itu apa Ustaz? Madhab? Oke. Tapi pertanyaan madhab itu apa? Madhab itu adalah mim, dha, ha, dan ba. Madhab, yaitu dia adalah dari bahasa Arab. Sahih memang, mim, dha, ha, dan ba. Kalau ditransliterasikan jadi madhab, M, A, D, Z, H, A, B. Gitu caranya. Atau untuk tulis. Ya. Madhab itu adalah madhaba ilaihi al-alim atau ulama, yaitu pendapat ulama. Madhab itu adalah pendapat. Ya, madhab itu adalah ra'i, pendapat. Pendapat yang berdasarkan dalil dan kaidah yang dipakai oleh orang tersebut. Itu madhab. Misalnya, ini madhab Syafi'i, maka berarti ini adalah pendapat berdasarkan dalil dan kaidah yang dipakai oleh madhab orang-orang Syafi'iyah gitu. Itu madhab. Jadi madhab itu bukan dalil, melainkan madhab itu adalah hasil ijtihad ulama dengan sandaran madhab tersebut. Misalnya kalau Hanafi berarti ulama Hanafiyah, kalau Maliki berarti ulama Malikiyah, dan seterusnya. Ya, misalnya madhab Syafi'i berarti madhaba ilaihi Syafi'iyah, yaitu apa yang orang-orang Syafi'i, ulama Syafi'iyah berpandangan kepadanya, tentangnya gitu loh. Misalnya antum, Ustaz, menurut antum apa hukum kunut subuh terus-menerus menurut mazhab Syafi'i? Berarti apa hukum kunut subuh terus-menerus menurut pandangan ulama Syafi'iyah? Gitu. Ya, mazhab itu adalah pandangan. Nah, pandangan itu kan macam-macam, tapi pandangan itu harus berdasarkan apa? Dalil yang mereka pegang dan juga kaidah yang mereka punya. Itu makna madhab. Nah, kemudian madhab terbagi, ada madhab aqdi, ada madhab fiqhi. Madhab aqdi itu madhab aqidah, seperti madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau disebut madhab Ahlussunnah wal Jamaah, maka ini madhab dari segi aqidah dan manhaj. Kalau disebut kemudian madhab misal Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, madhab liberal, itu semua madhab teologi. Itu namanya madhab teologi, mazhab akidah, teos dan logos, itu mazhab akidah. Tapi kalau misalnya mazhab fikih, ya, maka ini berarti dalam tema bidang fikih, seperti mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, mazhab Zahiri namanya ada, ya. Ya. Nah, itu mazhab. Nah, juga kalau misalnya Muhammadiyah pakai majelis tarjih, ya mazhabnya mazhab tarjih. Orang NU pakai bahas masail, tapi mereka kan udah berpegang pada nas-nas mazhab Syafi'i, maka mereka pakai mazhab Syafi'i. Gitu. Kalau Syiah, Itsna Asyariyah, mazhab fikih mereka mazhab Ja'fariyah. Maka mazhab fikih Ja'fariyah itu mazhab di Syiah. Gitu. Nah, sekarang nih mazhab fikihnya Hanafi, mazhab fikihnya Maliki, mazhab fikihnya Syafi'i, mazhab fikihnya Hanbali, itu kan masyhur. Ini asli mazhab fikih Ahlussunnah bukan? Ahlussunnah. Nah, jadi tadi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu berarti dari segi apa? Aqidah. Kalau mazhab Hanafi, Hanbali, Syafi'i, Maliki itu mazhab dari segi fikih. Ya, begitu, itu pendapat, mazhab itu pendapat.
Contoh misalnya, antum kalau misalnya makan bubur ayam, diaduk atau nggak diaduk? Diaduk. Sebelum makan. Kalau dimakan itu sepakat kita ijma ya. Diaduk, nggak ada khilaf. Diaduk. Antum diaduk nggak? Diaduk. Pak Idrus agak rapi kayak Pak. Diaduk kadang enggak. Ini beda ini ya. Antum Pisahin. nggak diaduk? Nggak diaduk. Oke, berarti ada 3 mazhab di sini. Antum mau ditanya nggak? Jadi ada 3 mazhab di sini. Ada mazhab apa? Diaduk, ada mazhab nggak diaduk, ada mazhab kadang-kadang. Iya, mungkin cari yang adil deh, tergantung mood gitu. Iya, dan tergantung situasi. Kalau di tengah-tengah mazhab yang di tengah-tengah orang yang bermazhab diaduk, ngaduk juga, gitu kan? Kalau di tengah-tengah orang yang bermazhab nggak diaduk, nggak diaduk lah. Ini kenapa disebut mazhab? Walaupun ini jangan disebut mazhab lah. Tapi ini termasuk mazhab apa? Ini apa? Pendapat yang dipegang gitu loh. Cara yang dipegang tuh ini gitu. Itu mazhabnya. Faham di sini? Faham mazhab. Begitu itu mazhab. Ya. Termasuk juga mazhab. Mazhab itu masuk aliran, itu mazhab. Dalam kan ada mazhab Kyokushin, ada mazhab karate, ada mazhab apa lagi? Jitsu, ada mazhab apa lagi? Dalam mazhab berantem tuh ada lagi. Iya, antum lihat aja di film Wiro Sableng aja mazhab itu beda-beda mazhabnya. Ada mazhab Shinto gendeng, ada mazhab ini kan. Iya, aliran beda-beda cara-caranya. Gitu. Itu mazhab. Hanya saja mazhab itu biasanya itu jadi keresmian kumpulan orang gitu loh. Maksudnya enggak cuman seorang individu saja. Ya gitu loh. Sehingga itu menjadi mazhab. Enggak, itu kalau itu biasanya disebut ra'yun atau pendapat dia pribadi. Tapi kalau mazhab itu biasanya sampai bisa berpengaruh pada orang lain dan banyak orang yang mengikutinya, itu jadi mazhab. Iya, begitu. Wallahu a'lam. Afwan. Tafadhol. Ada lagi? Ikhwan? Tuh masih 5 menit. Tafadhol. Ya. Melanjutin nih pertanyaan Pak Imam. Taib. Banyak orang itu apa istilahnya yang itu manhaj ya beda. Madhab sama manhaj beda ya. Iya. Iya. Artinya ini salafiyun itu nggak bermanhaj gitu kan, karena selalu mengutarakan kembali Quran dan Sunnah gitu kan. Tidak melalui imam 4 gitu. Iya. Tidak bermadhab, bukan tidak bermanhaj. Tidak bermadhab. Gimana contoh? Ya. Ininya gitu. Ya nggak bermadhab juga nggak apa-apa. Mau salafiyun kayak mau apa. Sekarang coba lihat itu tadi yang tukang itu yang lagi tuh suara ini tuh suara apa nih? Ngelas, tukang ngelas. Tanya dia madhabnya apa? Bingung dia, madhab itu apa ya? Gitu kan, nggak tahu. Sekarang madhabnya orang-orang awam yang sholat di masjid apa madhabnya? Nggak ada madhab mereka tuh. Mereka cuma taklid ikut-ikutan saja, ya nggak? Iya. Yang kunut pun, kunut subuh misalnya, ditanya, ini madhabnya apa? Antum madhabnya apa biasa kalau fikih? Nggak ngerti. Bukan hanya salafiyun yang dibilang nggak betul madhab. Salafiyun banyak madhabnya Hanbali sebenarnya. Lebih mengikuti Hanbali. Ini memahami Al-Quran Sunnah itu nggak harus dengan sebutan bermadhab atau tidak. Umumnya maknanya, maka udahlah amalkan. Iya gitu. Gini loh, kalau misalnya antum ke kampung, ditanya sama orang-orang kampung, ya ditanya orang kampung, Mas, sampean kan udah ngaji, ya. Coba ini saya punya warung, terus saya bikin lotre apa namanya itu, yang pilihan-pilihan banyak sampai 1 sampai 100, terus dicabut nanti dapat hadiah atau enggak tergantung nasib gitu. Ini hukumnya apa ya Mas ya, gitu kan? Antum jawab ini hukumnya judi karena ada dalilnya adalah segala yang dengan seluruh dalil tentang judi. Sebab pengharaman judi adalah yaitu untung-untungan, nggak jelas bakal dapat apa enggak. Itu. Apakah kemudian orang itu nanya, ini mazhab apa ya? Kok bisa memahami seperti itu? Enggak kan?
Yang penting mengamalkan kan? Iya. Contoh lain, Mas, dengar itu apakah sholat syuruk itu ada? Ada nggak ya Mas ya? Antum bilang iya, sholat syuruk itu ada. Dan dalilnya adalah begini. Kata Nabi SAW, pahalanya setimbang dengan pahala haji umrah. Nah, terus apakah orang itu nanya, itu memahami itu pakai mazhab apa ya? Coba, ribet nggak kalau gitu? Pak, paham nggak antum yang anak omongin? Yang penting kan sebenarnya kan beramal kan. Kalau sudah paham, yang penting beramal kan. Mau itu kemudian mazhab apa gimana, yang penting beramal. Itu orang awam tuh seperti itu. Orang awam itu menuntut ilmu untuk mengamalkan, itu orang awam. Iya, dan nggak harus antum pakai embel-embel ini saya bermadzhab Syafi'i dan seterusnya. Nggak harus kayak gitu, nggak harus. Walaupun fadl silahkan. Nah, kalau dibilang salafiyun tuh kok nggak bermadzhab ya, terus mereka itu memahami dalil dari apa? Memahami dalil itu ada beragam macam. Dalil itu dari segi kita berusaha memahaminya, ada dalil yang mudah difahami. Ada dalil yang perlu dibimbing oleh ulama untuk memahaminya. Dan ada dalil yang hanya ulama yang mampu memahaminya dengan baik. Kita hanya menerima hukum jadinya saja. Paham ya ikhwan? Ada dalil yang orang awam baca itu langsung tahu kalau ini adalah ini gitu loh. Misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, misalnya kata Rasulullah SAW, la'anallahu ar-rajul. Allah taala melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Itu gampang kan? Orang awam gampang nggak memahaminya? Mudah nggak? Gampang. Oke. Apakah perlu? Wah, ini harus pakai mazhab nih memahami ini gitu. Enggak kan? Enggak. Udah selesai kan? Selesai. Taib itu ya. Kemudian yang kedua ada kasus orang awam nanya, "Bang Ustaz, ini gimana ya? Kalau misalnya saya itu ditilang sama polisi. Terus abis itu polisinya bilang mau dibantu atau hari Jumat." Nah, kan gitu. Mau dibantu apa gimana? Mungkin biar cepat kami bantu. Saya milih dibantu. Saya kira polisi itu baik. Maksudnya beliau baik, pengen mau bantu saya. Ternyata harus ada uang birunya gitu. Dibantu, ternyata ya akhirnya saya bayar. Saya kira ya ini memang prosesi yang benar, prosedur yang benar. Emang mungkin orang yang polos atau gimana. Saya kira gitu, saya udah kelagapan duluan, ketakutan. Itu gimana ya? Kan saya tahu Rasulullah itu melaknat orang yang menyogok dan yang disogok gitu kan ya. Ini gimana? Nah, tapi beneran saya waktu itu enggak. Nah, ini apakah orang awam bisa langsung paham? Belum tentu. Untuk menurunkan hukum ini harus penuntut ilmu yang benar-benar berilmu atau orang yang berilmu memang. Untuk mentanzil hukum dari Rasulullah melaknat pesogok dan disogok. Ini harus gimana? Apakah orang ini bersalah atau enggak gitu loh dengan melakukan prosedur seperti itu. Nah, ini hanya dipahami oleh, ini bukan hanya dipahami, ini bisa dijelaskan oleh ulama yang orang awam ketika dijelaskan paham dia. Paham. Ya, paham enggak ya? Kita ini bab 2. Ini dalam satu hadis yang sama loh. Yang ketiga, yang hanya ulama yang paham, antum tinggal nerima jadinya aja. Yaitu misalnya kayak misalnya antum kan di bagian pajak, Pak. Ada banyak hal-hal yang kaitannya dengan pajak yang rumit. Betul nggak, Pak? Dan mau nggak mau harus mengeluarkan ya, pencair pelicinnya, betul nggak, Pak? Nggak betul. Mau nggak mau harus. Mungkin di sisi yang lain yang mau begitu. Tapi kalau kami kita nggak. Misalnya aja ada beberapa suatu darurat yang kalau orang awam melihatnya ini fitnah. Tetapi ini seperti apa? Si malakama, Pak. Kesana nggak bisa, kesini nggak bisa, ya harus pakai ini gitu misalnya. Kalau orang awam yang bilang, oh nggak boleh ini nggak boleh ini, gitu mesti. Tapi ketika ulama mempelajari ini, cuma ulama yang faham. Ini titik ini, khusus titik ini memang dimaafkan. Paham nggak di sini, Ikhwan? Ada beberapa hukum-hukum yang kalau orang awam jawab itu langsung divonis orang nggak boleh ini, nggak boleh gini gitu. Tapi kalau ulama yang memahaminya dengan dalil-dalil dan dengan kaidah-kaidah dan juga dengan konteks yang berlaku,
Diramu semua itu, ulama bilang yang seperti ini dimaafkan. Bisa aja seperti itu. Padahal dalilnya sama. Allah Ta'ala melaknat nyogok dan yang disogok. Itu. Iya. Sekarang kalau misalnya antum bikin SIM, susah. Harus nggak boleh kaki nyentuh dikit aja, langsung Jumat depan. Begitu menjelang Jumatan lagi tesnya. Nah, repot. Mau nggak mau antum harus dengan jalur Gaza, ya. Ya. Itu gimana hukumnya? Nah, ini kan. Nah, mungkin kalau orang awam langsung menghakimi, oh ini boleh atau ini nggak boleh. Tapi orang berilmu atau ulama itu beda pemahamannya. Seperti itu. Maka jangan dipahami bahwa semua dalil itu harus pakai mazhab memahaminya. Enggak mesti. Ada dalil-dalil yang kita bisa langsung faham, ada dalil kita pakai ulama, dan ulama kan nggak mesti pakai mazhab tertentu. Ulama kan banyak dari beragam mazhab. Kita bisa penjelasan ulama ini lebih bisa, ya udah kita pakai. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Ya sudah jam 5 lewat, kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.